Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatno Bintang. Kali ini Kak Yatno Bintang mengupas permintaan para penggemar Kak Yatno Bintang, terutama orang tua dan guru, yaitu anak bandel. Bagaimana cara mengatasi anak bandel? Anak bandel itu siapa sih sebenarnya? Dan mengapa dia menjadi bandel? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ikuti berikut ini. Yang dimaksud anak bandel itu adalah anak yang perilakunya, sikapnya tidak sama dengan anak-anak biasa. Sikapnya bisa melebihi atau bahkan kurang. Jadi itulah anak bandel. Dan anak bandel itu cirinya dia berteriak-teriak, kemudian diberi nasihat sekali, dua kali, tiga kali tidak mau, kemudian dia melawan. Dan itulah kategori anak bandel. Mengapa disebut anak bandel? Tentu karena tidak sama kemauan orang tua dengan anak. Dan anak juga tidak sama apa yang dia maksud dengan maksud orang tua. Anak inginnya A, orang tua memberikan B. Itu persepsi anak. Sama juga dengan persepsi orang tua. Orang tua tentu orang tua harus punya resep, punya cara untuk mengatasi anak yang bandel. Resep itu apa saja? Yang pertama adalah percaya bahwa anak itu anak, bukan orang dewasa yang bentuknya kecil. Artinya anakmu adalah seorang anak, bukan seorang dewasa seperti bapaknya, seperti ibunya yang bentuknya saja kecil. Sehingga anak itu persepsinya masih sempit, pemahamannya masih sempit, dan pengalamannya juga belum ada. Maka orang tua harus punya kesadaran bahwa anak itu ya seperti itu, sehingga tidak menjadi beban kita. Jadi yang pertama, anggap anak adalah anak, bukan orang tua dalam bentuk kecil. Kalau begitu kesadaran akan muncul. Nah, yang kedua berikut ini. Yang kedua, jangan melampaui kemampuan anak. Jadi ketika memberikan perhatian, ketika memarahi, ketika menasihati, jangan melampaui. Artinya sesuai porsi anak. Itu nanti kalau melampaui akan membuat kita jengkel. Contoh, kamu itu sudah umur 4 tahun, masa tidak bisa naik sepeda? Padahal teman-teman lain bisa naik sepeda, kamu belum. Itu namanya melampaui. Karena mungkin perkembangan anak satu dengan anak yang lain itu berbeda-beda, sangat beda. Ingat, jika fisiknya sudah normal dan semuanya normal, pasti bisa naik sepeda. Hanya waktulah yang menentukan, jadi sabar saja. Jadi tidak boleh melampaui. Melampaui itu, kamu itu mau jadi apa? Katanya mau jadi dokter, kok sikapmu seperti itu? Masih kecil, belum tentu kelak jadi dokter. Jadi biarkan saja alamiah. Bagaimana kalau merusak? Kalau merusak ya dihindari benda-benda yang akan dirusak, sehingga dia tahu. Itu yang kedua, jangan melampaui. Yang ketiga berikut ini. Nah, yang ketiga kita perlu tegas dalam aturan, tetapi tegasnya harus tegas yang mendidik. Apa yang dimaksud dengan tegas mendidik? Tegas mendidik itu artinya kalau memang dilarang, ya dilarang. Kalau tetap dilakukan, risikonya ini. Anak nanti akan tahu bahwa yang dia lakukan itu menyalahi aturan orang lain. Jadi harus tegas terhadap sebuah aturan. Tetapi ingat, anak jangan dipukul. Jangan teriak-teriak karena anak tidak tegas. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Itu tidak boleh. Karena anak nanti akan meniru berkata keras. Nempeleng, anak akan meniru nempeleng. Memukul, anak akan meniru memukul. Jadi tegas itu artinya apa yang diomongkan di awal itu memang tidak boleh dan juga tidak boleh. Dan anak akan tahu kok seperti itu. Ya. Nah, yang keempat berikut ini. Nah, yang keempat, anak bandel
itu biasanya merusak sesuatu, kemudian marah dan sebagainya. Tetapi sebenarnya anak bandel itu punya perasaan. Sehingga yang keempat adalah jangan memarahi anak di depan teman lain. Jangan memarahi anak di depan orang lain. Jangan memarahi anak dengan membentak-bentak, orang satu kampung dengar semua. Karena kalau dimarahi seperti itu dia akan dendam. Kok saya dipermalukan seperti ini? Karena anak bandel itu biasanya sensitif. Sensitif terhadap harga dirinya, sensitif dengan dirinya sendiri. Dia merasa super sehingga dia akan melakukan kesuperannya itu ketika menghadapi orang tua. Jadi diingat-ingat, jangan menasihati, memarahi di depan temannya, di depan orang lain, di depan adiknya, di depan kakaknya. Bukan berarti harus diberi sesuatu yang khusus. Cara untuk di depan orang lain, cobalah disanjung, dibanggakan supaya percaya dirinya bagus. Karena anak bandel itu anak yang tidak pernah diberi kepercayaan, diberi apresiasi, diberi semacam ucapan-ucapan terima kasih, ucapan kebaikan dan sebagainya. Begitu ya. Nah, yang kelima berikut ini. Nah, yang kelima itu kesalahan adalah sebuah kesalahan. Jangan diimbangi dengan hukuman yang melampaui. Ingat, ketika menghukum anak jangan sampai cacat fisik, jangan sampai cacat batin, jangan sampai cacat hati, dan jangan sampai cacat perasaan. Hati-hati, yang paling bagus, syarat yang kelima adalah berteman dengan anak. Ajaklah berdua, ajaklah bermain, tunjukkan tempat-tempat lain yang dia akan paham. Lo lihat itu anak itu tidak begini, lo lihat itu kalau dipelihara dengan bagus, tumbuhnya jadi bagus. Beri nalar-nalar yang bagus, ajak jalan-jalan, ajak berdua kemana begitu, kemudian sambil minum es, sambil minum, sambil makan, ceritakan kepada anak mengapa bandel, mengapa tidak bandel, dan untung ruginya sebuah kebandelan. Dan seperti itu, tapi ingat itu semua proses ya, proses itu bisa dijalani. Bisa dilakukan, perlu waktu. Nah, yang keenam berikut ini. Nah, yang keenam, konsultasi ke teman orang tua, konsultasi ke orang lain. Kalau anak saya begini, enaknya diapakan ya? Kalau saya anak begini, diapakan? Konsultasi itu lebih penting. Konsultasi ke dokter anak, konsultasi ke siapa kalau memang bandelnya terlalu. Zaman dulu, raja-raja dulu, itu anak-anaknya tidak dididik oleh dia sendiri. Dia selalu dititipkan ke orang lain, ke kiai, ke orang yang lebih hebat, ke empu dan sebagainya untuk dididik di sana. Nah, bisa jadi anak-anak bandel juga perlu dididikkan ke pondok, kemana begitu supaya berubah rasa kebandelannya. Tetapi konsultasilah, ajak berbicara teman Anda, saya punya anak kok begini, saya punya anak kok begini. Diskusikan dengan orang lain, diskusikan dengan para dosen, diskusikan dengan para dokter anak, dengan psikolog. Nanti akan ditemukan cara. Yang penting jangan emosi, jangan marah, nanti akan melukai anak. Demikian ya. Nah, sampai di sini, bertemu di topik lain. Salam Kak Yatno Bintang.